kodeks Begini, itu tidak benar. kalau kamu saja tidak mengerti Alkitab, Tunjukkan. sebentar. Kalau kamu tidak mengerti Alkitab, kenapa kamu lari ke kodeks? Oke, sekarang saya tanya. Ya, Alkitab mengatakan Alkitab itu adalah kebenaran, kodeks bukan kebenaran. Karena nanti yang mengatakan istri Abraham 2 bukan kodeks, tapi Alkitab. Alkitab lebih tinggi dari kodeks. Karena Alkitab mengatakan Abraham punya istri 2. Emang kodeks ngomong apa? Kodek, apakah kodek ngomong istri Abraham 2000? Kan tidak. Makanya saya percaya Alkitab. Alkitab itu sudah sempurna. Jadi kita tidak butuh kodeks. Kodeks itu semua permainan setan yang mengatakan bahwa di tahun sekian nggak ada ayat sekian. Jadi Pak, ayat tapi ini jadi kenapa ayat terjemahan palsu. diambil dari kodeks? Ayo, Pak. Kenapa Nggak ada itu diambil dari kodeks. Itu nggak ada. Itu permainan. Itu cuma permainan guru-guru palsu yang ingin melemahkan Alkitab. Ya, tidak ada itu terjemahan diambil dari kodeks. Karena kami percaya bahwa Yesus lahir dari suku Yehuda. Sekarang saya tanya, kamu periksa di kodeks, benar nggak Yesus lahir dari suku Yehuda? Kalau Ya, Yesus benar. dikatakan lahir dari Cina di kodeks Tantian, ya udah, kalau memang benar ngapain lagi lo ribut? Kan pondasinya kan Yesus lahir dari suku Yehuda dan Mesias datang dari Yehuda. Sekarang kodeksnya apa? Yuk minum susu yuk. Ayo. Kecuali kodeksnya lahir dari Cina. Nah, itu Kamu ya Luga. Makanya bukan kebanyakan mimpi. Debat kau kritik ini adalah debat terbelakang. Debat kritik itu sekarang ku tanya. Nah, sekarang kau udah nanya-nanya nih kan, udah 100 kali kau nanya. Sekarang ku tanya sama kau, dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Itu aja kau nggak bisa jawab. Makanya kodekmu itu gua nggak tahu. Udah ku jelaskan tadi. Tapi kau salah jawab kau. Teman-teman dengar nggak tadi? Kau salah jawab. Macam mana di ada kok seperti itu? Gak nyambung. Loh, saya kan bertanya sama kamu, menurut ucapan Yesus, Yesus membuat mujizat dengan kuasa apa? Kau bilang dengan kuasa Allah, salah dong. Karena Yesus tidak mengatakan seperti itu. Yesus mengatakan aku membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasa Allah. Nah, itu aja kau salah. Terus ngapain lagi kau main kodek? Itu aja kau udah salah. Dari mana, Luga? Kamu tahu itu dari mana? Apanya? Kamu tahu itu dari mana? Kau tahu itu dari mana? Itu ditulis oleh rasul-rasul. Nah, kalau kodeks kita nggak tahu. Dia nulis. Tahu dari mana kalau dia yang nulis? Kalau kau tidak. Kami sudah mempraktekkan. Makanya saya bilang ayat-ayat itu harus diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Kau praktekkan itu benar. Kami sudah buktikan sendiri. Kami sudah membuktikan sendiri di dalam nama Yesus setan diusir. Kami udah buktikan. Kami udah melihat, kami udah dibawa ke neraka. Apalagi ngapain gue butuh kodeks? Kan yang terpenting kan pembuktian. Lu nggak bisa membuktikan. Lu cuma ngomong-ngomong kodeks. Apa bukti? Kodeks itu bukan pembuktian. Itu kodeks itu kan. Kodeks itu kan cuma raba-raba. Cuma kau mau ingin menipu-nipu orang, kau mau main kodeks. Yesus mengatakan di dalam nama Yesus setan diusir. Kau udah pernah mencoba belum? Tertulis literalnya itu bisa diteliti. Loh, sesuai dengan tertulis. Kamu katakan ini bukan diteliti, bro. Sekarang begini ya. Sekarang begini. Di dalam Alkitab dikatakan usirlah setan. Apa yang kamu katakan bohong semua. Makanya jangan sebentar lo. Gampang banget sebenarnya. Nggak perlu main kodek. Sebentar dulu ya. Jadi kamu main di dalam Alkitab. Dasarnya apa? Di dalam Alkitab. Coba kasih dulu dasarnya. Kalau nggak pakai kodek, kamu pakai apa? Dasarnya logika. Oke. Pengajaran apa? Saya pakai Alkitab aja. Saya nggak butuh kodek. Saya nggak butuh kodek. Alkitabmu itu tanpa kodek tidak bisa dibuktikan kalau isinya benar. Itu kan kata kamu. Kamu dia mau bicara. Kata para peneliti. Itu para peneliti yang iya, peneliti kan anak setan. Kau diam dulu, makanya begini cara membuktikannya. Yang mengatakan kodeks itu begini. Ada yang kurang, ada yang tidak sesuai, ada yang dianggap diragukan, disisipkan, itu yang menyatakan. Jangan dengerin orang. Kau itu manusia diciptakan Tuhan. Kau nggak butuh orang untuk membuktikan itu. Ya kalau begitu kan kamu orang. Maka dengerin kamu bahkan orang yang tidak dikenal di antara Kristen. Sekarang loh, kan kita bisa membuktikan saja tidak mengakui. Sekarang saya bicara, kamu bisa diam dulu nggak?
Yang kalau kamu Kamu bisa dari bicara tadi dengan menunggu saya selesai bicara, nggak apa-apa lu gak. Tapi kamu sendiri, orang bicara kamu nggak mendengarkan. Kamu bicara terus dengan narasimu ya yang udah tidak sesuai dengan ngomong-ngomong. apa yang Oke, kau dibahas. ngomong sekarang. Ya, oke kamu ngomong. Yang cerdas lah. Kalau mau diskusi, apa yang dibahas sesuai lah bahasannya. Jangan lari sana, jangan lari sini. Kalau lari-lari kan ke mana-mana topiknya. Bisa nggak diskusi? Kamu katanya debater, pendebat. Tapi kok nggak pandai kau berdiskusi? Udah belum? Itulah alurnya, topiknya apa, Udah belum? bahasannya. Dikupas lah, diajarkan pemahamannya. Itu gunanya diskusi. Oke, juga. oke. Sekarang Bukan waktu saya jawab ya. mengatakan Kamu sesuatu diam dengan ya. tanpa dasar. Kamu diam. Iya, sekarang kamu diam. Kenapa Kapan saya saya bilang tidak? sudah selesai? Kapan Ah, saya nih bilang anak sudah dari selesai? tadi Kamu ngomong nggak pandai dulu. berdiskusi lu ga? Saya belum selesai. Kalau saya sudah selesai, Ya saya udah, bilang, ya udah saya silakan. kasih waktu buat Seperti kamu karena biasanya. nggak ada moderator. Ya udah silakan ngomong terus. Iya, makanya kamu dengar dulu sebentar ya. Saya minta kamu diskusi itu teratur lah, bahaslah apa yang dibahas itu topiknya. Kamu jabarkan secara pemahamanmu. Jadi kami paham. Secara literasinya bagaimana, pengajaran Kristennya bagaimana. Tapi kamu jangan anggap kami tidak tahu gitu kan. Kami juga baca Biblemu, kami juga mendengarkan khotbah-khotbah pendeta kalian. Kami bukan tidak mendengarkan, justru kamu kalau dengarkan khotbah di sholat Jumat, khotbah belum tentu ngerti karena banyak bahasa Arabnya. Kalau pendeta kalian itu khotbah di gereja, saya lagi kerja benerin sesuatu di gereja kalian, saya bisa tahu apa isinya. Karena bahasa Indonesia. Kecuali saya di gereja Batak, KBP. Itu pun saya sedikit-sedikit paham. Nggak pun lancar ya. Karena saya kebetulan memang orang Medan yang paham bahasa Batak. Ya, yang Udah. logikanya yang bagus lah, Luga. Oke, lanjutkan, sekarang silakan. saya. Tolong teratur ya. Ya, gini. Kita kan di dalam Alkitab kan ada 7.000 ayat. Kalau kamu cuma memikirkan satu ayat di Markus pasal 15 bahwa itu tidak ada di dalam kodeks, kamu cara berpikirnya udah keliru. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu semua saling berkaitan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Contoh, Abraham punya istri 2, Sarah dan Hagar. Itu kita nggak butuh kodeks itu. Kita lihat aja kebutuhan, kita lihat aja kehidupan mereka sehari-hari. Benar nggak kalau si Hagar itu istri kedua? Itu nggak perlu kodeks. Kita tinggal tanya aja. Tanya sama orang Yahudi, nggak usah tanya guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu mereka tuh cari duit dari situ. Mereka tuh bikin statement kayak gitu supaya mereka makan. Makanya kita nggak perlu butuh yang kau bilang scholar, ahli-ahli itu nggak perlu. Karena kita ini diciptakan Tuhan itu cerdas. Kita kalau rendah hati cerdas, bukan karena sekolah. Kalau kau rendah hati hidup suci, kau pasti cerdas. Di dalam kitab Kejadian dikatakan istri Abraham 2, yang satu Sarah, yang satu Hagar. Yang istri kedua akan jadi hamba dari istri yang pertama. Itu dasarnya. Jadi kita nggak butuh kodeks. Ada nggak kalian mempermasalahkan istri Abraham 2 melirik ke kodeks? Kan nggak ada. Kalian kan cuma fokus di Markus 16, ingin membuang ayat menyembuhkan dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Dari dasar ayat ini sudah membuktikan bahwa kamu adalah keturunan istri kedua dan akan jadi tetap hamba. Dan itu nggak perlu kodeks. Kita tinggal lihat, kita tanya orang Israel, benar nggak si Abraham itu punya istri 2? Oh benar. Istri keduanya namanya si Hagar. Karena pondasinya dari sini. Nanti ini nggak bisa dihilangkan karena ini semua berkaitan, berentetan. Satu kamu hilangkan, semua kena. Gitu loh. Satu kamu colek, semua arah. 7.000 ayat, satu kamu mainkan, itu semua nanti menyerang kamu. Contoh kamu bilang Markus 16 atau Matius 6, Matius berapa tuh? Matius 28 hanya berhenti di ayat sekian karena di kodeks sekian itu ayat itu nggak ada. Loh, di semua ayat perjanjian lama itu sudah menubuatkan bahwa Yehuda akan tetap menjadi penguasa atas bangsa-bangsa dan itu cuma bisa digenapi sama Yesus. Dan kalau misalnya kamu bilang itu nggak ada di kodeks, pertanyaan saya, coba buka di kodeks yang kamu bilang benar itu. Apakah benar istri Abraham 2? Ya kalau tetap istri Abraham 2, ini kan cuma melanjutkan bahwa istri kedua sudah dipersiapkan menjadi hamba.
Kapan ini penggenapannya? Kalau kau buang ayat itu, berarti ayat ini jadi nggak digenapi. Karena Yesus mengusir setan dalam nama Yesus, itu adalah penggenapan dari janji Tuhan kepada Abraham bahwa suku Yehuda akan menjadikan bangsa-bangsa lain menjadi hambanya. Penggenapannya di dalam nama Yesus, setan-setan harus diusir supaya Yehuda bisa memperhamba bangsa-bangsa. Jadi kalau kamu ingin menghilangkan pengusiran setan di dalam nama Yesus, kamu juga harus merubah sejarah belakangnya. Karena semua yang terjadi di kitab Injil itu adalah penggenapan nubuatan dari perjanjian lama. Jadi kalau kamu ingin merubah dengan alasan kodeks, kamu juga harus merubah semua Alkitab itu, bikin aja kitab baru. Jadi jangan kau bilang bahwa Abraham tuh punya istri dua. Kau bilang aja istri satu-satunya Abraham cuma si Hagar. Itu juga kau rubah. Kau cari dalam kodeks. Karena semua perjanjian lama, perjanjian itu berkaitan semua. Kau coba menghilangkan satu, nanti nubuatannya nggak tergenapi. Nah, jadi makanya saya bilang kita nggak butuh kodeks. Karena kalau kita hilangkan satu ayat, ribuan ayat juga menyatakan hal yang sama bahwa Yehuda akan menjadi bos. Ya, alasannya apa? Karena bini kedua, masuk akal. Karena bini kedua dijadikan pembantu, masuk akal. Tidak ada kodeks yang bisa menentang hal itu. Selesai ya. Di dunia manapun, kalau lo bini kedua, tetap aja lo jadi pembantu. Itu nggak perlu kodeks. Ya, Orang gila lo. Dipotong dulu ya. Berarti gini saya tanggapi karena kamu sudah kehabisan narasi, ulang-ulang aja. Bang Riki, Bang Riki kurang keras suaranya Bang Riki. Suaranya kurang keras Bang Riki. Oh gitu. Ya, Oke. kurang keras. Coba ini berikan kesempatan Bang Riki sama Bang Luka ya, Bang Riki sama Bang Luka ya, teman-teman ya. Yuk, Bang Riki yang keras. Enggak. Saya sedikit aja Bang Ardiansa. Saya cuma mau meluruskan, tadi Luga menyatakan tidak perlu kodek karena adanya guru palsu segala ya. Ini dia menganulir tentang apa yang diceritakan berikutnya diambil daripada kitabnya. Karena kitabnya tersebut ya tidak jelas siapa yang menulis. Apakah ini yang menulis guru-guru palsu tersebut yang dibaca oleh Luga gitu ya. Seharusnya kalau dia menganulir tentang kodek, dia menjelaskan dulu siapakah sebenarnya yang menuliskan kitab yang dibaca oleh Luga. Jadi jelas ada kekuatannya dia berbicara untuk ayat-ayat berikutnya itu tadi. Kalau tidak, berarti apa yang disampaikan berikutnya dari Bible itu bukan sesuatu kebenaran, belum bisa dikatakan kebenaran karena masih diragukan. Belum ada suatu data fakta yang menguatkan bahwasannya ini adalah sebuah hal yang benar terjadi, benar dituliskan oleh sang penulis, benar ada disaksikan, itu belum bisa dikuatkan gitu. Itulah gunanya kodek, ada penelitian tentang literasi dari tulisan aslinya. Jadi ada sebuah sejarah yang bisa diungkapkan, yang dikuatkan oleh ini sebagai artefak jadinya ya, kodek-kodek ini sebagai peninggalan gitu. Mungkin itu dulu saya tanggapi ya. Assalamualaikum Ustaz Alwan, baru masuk. Silakan dilanjutkan dulu kembali dengan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana nih? Kedengaran gak ini? Kedengaran Ustaz Alwan. Silakan Ustaz Alwan kalau mau menanggapi. Ustaz lagi. Oke. Lagi. Saya ulang lagi ya. Silakan. Saya ulang lagi ya. Pengusiran setan di dalam nama Yesus, kalau dibilang itu tidak ada di kodeks, maka kita harus membuang kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian mengatakan istri Abraham ada dua, yaitu si Hagar sama si Sarah. Keturunannya si Hagar akan dijadikan hamba bagi keturunannya si Sarah, yaitu Yehuda. Jadi kalau kita mengatakan bahwa di dalam nama Yesus setan-setan nggak diusir, nggak ada dalam kodeks, ya kita harus buang semua Alkitab itu karena itu semua berkaitan. Itu kan semua bersinergi, berkesinambungan. Kita buang satu, harus dibuang semuanya. Nanti ditanya, mana penggenapannya? Bahwa keturunannya si Hagar akan dijadiin pembantu. Nggak akan ada penggenapannya. Makanya saya bilang kodeks itu tidak perlu. Karena sudah kita mengakui bahwa si Hagar dan si Sarah itu istrinya Abraham. Kita udah sepakat bahwa yang kedua, istri kedua adalah si Hagar. Itu pondasinya. Kalau pondasinya udah di situ, mau nggak mau
pengusiran setan di dalam nama Yesus menunjukkan bahwa Yesus yang orang Yehuda berkuasa mengusir setan, menjadikan keturunannya si Hagar menjadi hamba. Kalau ini dikatakan tidak ada di dalam kodeks, ya buang juga dong. Abraham punya istri dua, si Hagar istri kedua, itu juga harus dibuang. Karena itu kan penggenapannya, itu adalah janjinya. Jadi makanya saya bilang kodeks itu adalah permainan Lucifer melalui guru-guru palsu. Mereka bikin kodeks padahal kodek-kodekan. Itu kodek palsu. Kodek palsu yang tidak ada. Matius 16, Matius 15 nggak ada, dihilangin nama mereka. Itu kodeks palsu itu. Mereka kan tukang tipu. Silakan. Silakan dilanjutkan yang lain, siapa jadi mau nanggapin silakan. Saya cuma membuka jalan aja. Lanjutkan. Izin ya menanggapi ya. Sekarang ini ya Pak, Bapak mengatakan kalau tidak perlu kodeks, sedangkan terjemahan sendiri mengambil dari kodeks, contohnya Sinaiticus dan lain-lain. Jadi kenapa Bapak sendiri mengkritik kodeks di dalam gitu kan? Ayo Pak, jelasin. Kan Alkitab itu kan memang betul diambil dari kodeks, ya hasilnya Alkitab udah full itu. Kok tiba-tiba ada laporan baru bahwa di dalam kodeks katanya Markus 16 nggak ada katanya di dalam kodeks. Loh, tadi ini ayat ini dari mana? Karena pengusiran setan bukan cuma ada di Markus, ada di Lukas, ada di Yohanes, ada di Nubuatan Perjanjian Lama. Kalau mau dihilangkan kitab Markus, mau nggak mau kita menghilangkan juga Perjanjian Lama, kita buang karena itu semua saling berkaitan. Jangan cuma Markus, sekaligus Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itu dibuang aja semuanya karena itu kan saling berkaitan, itu kan saling berkesinambungan. Kok Bapak Luga Tambunan udah kejang-kejang? Lu buang satu harus buang semua. Udah kejang-kejang kok. Baru sama anak 22 tahun. Enggak mau kejang-kejang. Ini kan karena kamu masih bertanya nih. Ini masih kamu baru bertanya, saya ladenin. Kalau saya bertanya balik mati kamu. Saya bertanya balik mati kamu, bener. Saya belum bertanya nih. Masih saya ladenin kamu. Bapak tidak bisa menjawab. Bagaimana Bapak mau bertanya gitu kan? Prinsip saya, selagi Bapak belum bisa menjawab pertanyaan saya bilang Bang, perdebatan kodeks ini hanyalah cara setan untuk membuang-buang waktu, Pak. Begini, iya kan saya bilang perdebatan kodeks ini diciptakan supaya waktu habis. Ini kan menjawab saja, saya udah waktu saya sudah hampir setengah jam. Jadi kalau bisa, ini sebenarnya trik setan. Perdebatan tentang kodeks itu diciptakan iblis supaya waktu kita terkuras. Jadi kita tidak mendebat inti-inti. Kodeks Ya, itu penting nggak, Bang? sekarang kutanya tadi dengan kuasa apa Yesus membuat mukjizat, itu aja lo udah salah, udah nggak bisa jawab. Kodeks Yang tadinya perdebatan cuma 1 menit, ini jadi perdebatan panjang. Jadi perdebatan kodeks ini, tema kodeks, tema kritik teks, ini cuma memperpanjang aja, memperpanjang supaya lo punya kesempatan meronta-ronta. Kalau gue yang bertanya, lo langsung mati di tempat. Tapi sengaja lah, bentar dulu. Perdebatan kodeks ini sengaja diciptakan supaya lo waktu Pak, justru lo yang meronta-ronta di sini. Kalau gua tanya balik lo pasti mati. Ya belum. Tapi karena gua kasihan sama lo, gua jelasin nggak apa-apa. Kan gua udah bilang. Kodeks Sekarang penting gua tanya, kita ngomong Alkitab dulu, jangan kodeks ya. Kita ngomong Alkitab. Nggak penting. Nggak penting. Kodeks palsu banyak masalahnya. Kalau kodeks asli yang jadi masalahnya, kodeks palsunya ini banyak. Yang kamu comot itu kodeks palsu. Yang Sinaiticus palsu ya? Palsu ya? Sinaiticus palsu ya Pak? Palsu ya, Sinaiticus. Oke, sekarang saya tanya, kodeks Sinaiticus. Oke, sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya ya. Menurut loh, kok menurut? Kalau ditanya itu dijawab menurut dulu, kodeks Pak. Sinaiticus, Abraham itu punya istri 2 nggak? Saya tanya. Iya, menurut kodeks Sinaiticus, kutanya sama kau, Abraham punya istri 2 nggak? Hagar sama Sarah, bener gak? Gak tahu, saya nggak baca itu kok.
Kalau kodeks Sinaiticus, lu harus tahu dong. Kalau cuma lu satu-satu ayat lu bilang lu periksa-periksa gimana? Lu harus tahu semuanya. Menurut kodeks Sinaiticus, Abraham itu penting nggak? Gitu, pertanyaan simpel. nggak gitu. penting lagi Penting karena ada? kita tidak ada. Nggak penting lagi. Cukup. Nggak penting Kalau lagi. nggak penting, Karena menurut ya kalau karena dengerin menurut dulu, Alkitab, gantian ngomongnya. menurut Alkitab Anda ya, tadi bukan ngomong menurut aja, kodeks. saya belum. Alkitab sudah mengatakan istri Abraham 2 dan itu benar. Kalau udah benar nggak butuh kodeks. Kodeksnya dibakar aja karena udah benar. Istri Abraham 2. Kalau Ngambil sudah dari istri mana Abraham Alkitabnya? 2 dan benar, maka kodeks harus dibakar. Alkitabnya ngambil dari Alkitab mana? kan Dari mengatakan dari kodeks. Alkitabnya. begini loh cara berpikirnya bukan begitu. Kita baca Gimana, Alkitab gimana? nih. Gimana, Menurut ya? Oke. Alkitab, Abraham punya istri 2, si Sarah dan si Hagar. Kita Terus? tanya, udah benar apa belum? Udah Nggak tahu, benar. nggak tahu. Kalau sudah Nggak benar, tahu. kita nggak butuh kodeks Nggak tahu. karena udah benar. Orang kalau udah Itu- benar ngapain butuh kodeks? Karena Enggak, kodeks enggak, ini bisa enggak. dipalsukan. Ribuan Enggak, kodeks enggak. bisa saya bikin. Kodeks Sinaiticus Enggak. versi 20 biji bisa saya bikin. Saya bikin pura-pura. Oh, ini ditemukan tahun 3000, tahun 200, tahun ini ditemukan di gua, di bawah pohon, di gunung-gunung apa, di tengah-tengah laut. Setan kan punya cara untuk menyesatkan orang. Kira-kira Makanya kan kodeksnya saya masih bilang, ada apa enggak? kalau sudah Alkitab Kodeksnya masih ada nggak? Nggak, kodeksnya masih ada nggak sekarang? Sinaiticus ada? ngapain lu butuh kodeks? Alkitab sudah menjelaskan pertanyaan- istri Abraham 2 dan itu benar. Pertanyaan simpel aja Kenapa kamu jadi bisa lari ke jawab. kodeks? Pertanyaan simpel nggak bisa jawab. Masih ada atau enggak? Terus jawabannya ngapain? Kan nggak nyambung Nggak bahasa tahu Indonesia. saya. Itu loh, Makanya itu kalau kan nggak tahu, saya itu kasih kan tahu. kodeks itu kan sudah. Kalau Nah, nggak lu tahu, emang lu saya lahir kasih di tahu. situ. Lu saksi mata. Aduh. Lu tahu dari mana kalau itu kodeks dengerin. tikus? Itu Iya, kan dengerin. permainan bapak-bapak gereja. Dengerin, Makanya dengerin. gua bilang bapak gereja itu setan. Saya mau ngomong dulu gantian. Bapak Kalau setan. kamu ngomong aja terus kapan orang lain yang ngomong? Coba. Makanya diem gantian gitu loh. Kalau kamu Udah, ngomong lah, muncung kau. saya diem. Kalau saya ngomong kamu diem gantian gitu loh. Ya udah ngomong lah. Oke. Sekarang ngomong zaman sekarang ini informasi itu bisa didapatkan, Bang. Jangan dipotong ya, jangan dipotong. Sekali lagi, jangan dipotong. Saya kalau sudah selesai silahkan ngomong sampai besok saya dengarkan. Oke. Jadi informasi ini sekarang mudah sekali kita dapatkan. Kodeks Sinaiticus itu ada di London, British. Kalau nggak percaya silahkan dicek sendiri. Saya sudah menelusuri melalui beberapa sumber yang valid. Itu ternyata memang ada di sana. Meskipun saya tidak harus ke sana, gitu loh. Saya juga tahu kalau Ka'bah itu ada di Mekah. Saya nggak perlu ke Ka'bah karena belum ke sana. Tapi apakah saya tahu? Tahu, gitu loh. Jadi itulah fungsinya. Loh, jangan dipotong. Saya tahu kamu mau motong nih. Saya tahu. Dengerin dulu. Kodeks itu dianggap penting karena apa? Karena digunakan sebagai rujukan atau dasar, gitu loh. Kalau di dalam kodeksnya aja nggak ada, ini sebentar, ini logika simpel ya. Kalau di dalam kodeks Sinaiticusnya ada yang itu nggak ada, lalu di Alkitab sekarang kok ada, orang biasa aja nggak perlu terlalu pinter, ya kan? Itu sudah paham bahwasanya, loh kenapa? Kan gitu. Kenapa? Kok nggak ada? Contoh, di Markus, di kodeks itu nggak ada nih. 1 Yohanes 5:7 sampai. Bacain Markusnya isinya apa? Masa nggak hafal? Aduh, yaudah. Bacain. Ini juga trik penyesatan ini. Bacain. Singkat-singkat aja. Oke. Sebentar. Saya bacain dulu. Saya sebetulnya tahu isinya, cuman daripada nanti isinya berbelok-belok, nanti Anda debat, nah susah lagi nih. Makanya saya baca dulu ya. Tunggu ya. Iya, intinya apa? Bagian pengusiran setan kah? Bagian apa? Kau harus tahu dong, intinya aja sebutin. Apa itu? Intinya Bapak yang menjadi saksi itu loh. Bapak, Roh Kudus dan juga Anak Allah itu loh.
Paham kan? Itu nggak ada di Kodeks Sinaiticus. Oke, Di terus? sebentar, jangan oke dulu Oke. sebentar. 1 Yohanes 5 7 apa 8 itu? 7 kayaknya. Oke. Nah, Bapak itu. firman dan ketiganya adalah satu. Oke. Ya, oke. Cuma Oke, itu ya. aja. Sebentar. Dan juga di versi NIV dan juga KJV itu berbeda. Yang di KJV ditulis sesuai dengan Alkitab Anda sekarang yang di LAI itu, tapi di NIV enggak. Sesuai dengan kodeksnya di NIV. Anda seharusnya apa? ini yang ada Roh Kudus Allah yang memberi kesaksian itu loh di surga, dan mereka adalah satu, paham nggak? Iya, katakanlah itu dihilangkan aja kalau emang nggak ada. Udah, terus apa masalahnya? Bodoh banget sih. Dihilangkan aja itu. Terus masalahnya apa? Ya, gini Bang. Saya itu dari tadi nggak pernah ngomong sampean bodoh, meskipun menurut saya sampean bodoh. Saya nggak pernah ngomong, Bang. Jadi yang enak gitu loh diskusi itu. Jangan sampai nanti kita saya tersinggung, Anda bilang bodoh, terus saya melaporkan Anda dan sebagainya, kan nggak enak juga. Saya kan nggak mau juga Anda melaporkan saya gara-gara saya bilang Anda bodoh kan? Gitu loh, nggak usah mancing-mancing lah Bang. Kita sama-sama baik lah. Kalau memang kita di sini diskusi, ya udah yang dewasa. Saya tahu kemarin Anda habis minum, mabuk aja. Ya kalau kau sopan juga saya juga pasti baik. Ya. Tergantung orangnya. Coba, Kalau orangnya juga nanya baik-baik, saya juga nggak akan marah. Apakah saya membodohkan Anda? Saya tanya. Coba. Sebentar dulu Bang, ini yang debat ini 8 orang tadi. Abang juga harus tahu. Ya, Ini yang debat ini banyak, bukan cuma kamu tadi. Saya juga nggak tahu kamu ini siapa yang ini, Ya, makanya makanya. 8 orang di sini. Abang juga harus tahu. Iya, nggak usah Kalau bilang abang bodoh. baik-baik, silakan saya akan jawab baik-baik. Ya, Tapi nggak kalau usah ini bilang kan bodoh, 8 orang makanya. tadi, saya nggak tahu manusia yang mana. Abang Makanya juga nggak harus usah tahu, makanya. nggak usah bilang Ini kan bodoh, debat weh. kita nggak tahu manusianya yang mana. Oh, saya nih yang warna biru nih. Saya nggak bilang bodoh kok. Kalau kau baik-baik, saya nggak akan bilang bodoh. Kalau Anda baik-baik, Coba, silakan. saya lo nggak bilang Anda bodoh. Makanya dengerin dulu. Intinya di sini yang saya perkarakan adalah ini nggak ada di sini. Sudah jelas, ya kan? Ya terus, Itu nggak ada. terus. Nggak ada Nah, ayatnya. oke Tapi lah. kenapa kok Oke ada? lah kalau nggak ada terus. Ya, Anda Ya, nggak terus. bisa berpikir bahwasanya Anda nggak bisa berpikir bahwasanya ternyata di Alkitab tuh ditambahin. Katakanlah itu tidak ada. Katakanlah itu tidak ada. Oke, saya iyakanlah dulu. Ayat itu Oke. tidak ada. Oke. Tapi kan ayat yang lain tetap kan sama aja. Sebentar dulu. Oke. Ini waktu saya. Oke. Katakanlah ayat yang kamu bilang itu nggak ada. Oke, nggak ada. Tapi kan di ayat yang lain tetap ada. Di Matius ada. Di Yohanes ada. Emang kamu nggak periksa juga itu? Yesus duduk di atas tahta di Matius 30, di Matius 25 ayat 30, Yesus duduk di atas tahta. Kamu nggak periksa juga tuh kodeksnya? Apakah dia tahtanya udah nggak ada? Kalau Yesus duduk di atas tahta berarti dia sebagai raja. Nubuatan kitab Kejadian, Yehuda akan menaklukkan bangsa-bangsa dan akan memerintah sebagai raja. Itu kamu periksa nggak kodeksnya? Yehuda memang dinubuatkan sebagai raja di Kejadian pasal 49. Kamu periksa nggak tuh kodeksnya? Bahwa dinubuatkan bahwa yang akan memerintah bangsa Israel adalah semua akan raja berasal dari Yehuda. Kamu periksa nggak kodeksnya? Jadi kalau cuma ada satu yang nggak ada di kodeks, itu bukan berarti membatalkan ketuhanan Yesus. Karena ayat-ayat yang lain juga banyak yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, bukan cuma di ayat itu. Kenapa ayat itu nggak ada? Ya mungkin diselipin di pasal yang lain, diganti ke pasal yang lain misalnya. Apa mereka salah nyusun, dibetulin lagi? Begitu loh Bang. Jadi bukan berarti membatalkan ketuhanan Yesus, karena inti dari ketuhanan Yesus adalah kebangkitan Yesus. Mau dari air kek, mau Bapa ada airnya, ada 3 kek, intinya Yesus bangkit. Kita fokusnya di situ, nggak ngurusin Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah 3. Bapa, Anak, Roh Kudus kalau nggak bangkit juga nggak ada gunanya. Jadi kita ke fokus kebangkitan Yesus. Nah sekarang saya tanya, di Alkitab bilang Yesus bangkit, di kodeks dibilang nggak Yesus bangkit?
Kalau di kodeks dibilang Yesus bangkit, udah masalah udah selesai. Kita kan cari intinya, bukan cari yang tetek bengeknya. Itu mungkin dirubah lagi atau mau dipindahin ke pasal yang lain karena memang pasal itu harus diomongin di sini. Itu cuma salah teknis, bisa dirubah. Makanya di kodeks tahun sekian nggak ada. Mungkin waktu kodeks tahun sekian penterjemahnya salah nyusun, dirubah lagi, tapi tidak merubah kebangkitan Yesus dari antara mati. Kecuali kalau di kodeks, ternyata di kodeks tidak ada Yesus bangkit dari antara mati. Nah itu saya ke Islam, saya ngucapin kalimat syahadat sekarang. Asyhadu anna la ilaha illallah. Kalau Yesus nggak bangkit, ucapin kalimat syahadat sekarang. Begitu. Jangan cuma kayak gitu aja kau udah repot. Kalau kata Gus Dur, gitu aja kau repot. Aduh. Udah, saya ya. Udah, saya ya. Makanya harus cerdas. Udah apa belum? Oke, saya ya sekarang. Oke, kalau memang Anda bilang Udah, seperti silakan. itu. Oke, saya bilang ya. Makanya sekarang kita tes. Anda bilang bahwasanya Alkitab itu, bahkan umat-umat Anda juga bilang Alkitab itu bahwasanya adalah kitab suci. Lalu dirubah kok suci? Di mana sucinya coba? Ada 1-2 ayat yang nggak ada. Contoh Yohanes 1 ayat 1 sampai 41 itu nggak ada di Kodeks Vatikanus. Coba. Itu mau dibilang ayat suci. Oh ternyata itu adalah ayat sisipan. Bahkan ya. Bukan sebentar, begitu, ini Bang. waktu saya. Itu kalau penyusunan Anda itu bisa jangan salah. dulu lah. Ini Penyusunan waktu saya. bisa salah, tapi kebangkitan Yesus itu yang Jangan fokusnya. sebentar. Ini saya sedang bicara dulu, jangan dipotong lah. Nanti kalau mau menanggapi setelah selesai, Anda bicara saya nggak Udahlah, potong. kayaknya udah nggak ada perlawanan sama kamu dah. Nggak ada perlawanan. Saya bawa Udah data, lagi. Anda nggak bawa data, Anda asumsi aja loh dari tadi. Diam dulu, makanya saya itu sedang mengkritisi kitab Anda. Saya sedang mengkritisi kitab Anda. Yohanes 1 ayat 1 sampai 41 itu tidak tertera di Kodeks Vatikanus. Kemudian di versi The New American Bible itu dianggap sebagai himne Plato. Nah, loh, itu kan Ya yang udah, saya terus maksud. katakanlah kita Bentar. hilangkan, terus ya Yang kita saya- hilangkanlah dulu. Oke, terus Ya apakah bisa diartikan sebagai sebuah kitab suci gitu loh. Kita Bang, dengerin ya Bang Luga, dengerin. Saya itu nggak kenal Bang Luga. Saya nggak mungkin sentimen sama Bang Luga. Dengerin dulu. Saya itu ya Bang ya, diskusi sama siapapun juga meskipun suara saya keras, saya nggak akan sentimen sama Bang Luga. Karena apa? Karena saya nggak kenal Bang Luga. Saya hanya argumentasi. Saya nggak akan membenci Bang Luga. Kecuali Bang Luga menghina saya. Nah itu beda lagi. Gitu loh Bang. Jadi kita diskusi rame boleh. kita juga nggak Nada kenal tinggi, tahu kok. nada tinggi silahkan, tapi nggak usah Iya, bilang saya juga saya nggak bodoh kenal atau dan Anda. lain sebagainya. Gitu loh. Saya nggak bilang kamu bodoh, kan saya udah bilang dari tadi. Kalau kamu baik-baik, saya nggak akan bilang kamu bodoh. Saya hanya bilang bodoh bagi mereka yang menghina-menghina. Coba tanya teman-teman di sini. Saya dibilang bodoh. Kamu nggak nggak usah tadi? Coba tanya. ketakutan. Saya nggak akan bilang kamu bodoh. Ya udahlah ya. Ya, ini orang Gini Bang Luka. Ya udah Ya, lanjut. Bang, lanjut. kamu berdebat. Lanjut Bang Luga. Kalau kamu nggak mau berdebat, kamu turun aja. Saya mau nanya Bang Kalau Luka, saya kamu dibilang bodoh, nggak kamu turun aja. ngebahas kodek lah. Saya nggak ngebahas Lanjut Bang kodek. Luga. Manja banget. Oke, Bilang bodoh aja udah mau Bang nangis Luka. darah. Bang Luka. Silakan. Aduh. Suaramu putus-putus ga Luga. Ini Bang Luga, masih- suaramu putus-putus. Iya, Sinyalmu tuh loh. ini Hei, sinyalmu, ini Ga. di dalam Luga. baptisan air ini suaranya ini. Kok kayak di dalam kalau air saya suaramu? ngomong kok mesti kayak Suaramu kayak di dalam Iya, air, kenapa? bergeduk gitu. dalam Silakan, baptisan silakan. air. Kau matikan dulu datamu itu, matikan dulu kau, terus hidupin lagi. Saya nggak bahas kodek. Silakan. Enggak. Ya, saya nggak masalah ketika Yesus berkata berdoalah dalam namaku, kan gitu ya, berdoalah. Saya nggak jadi masalah itu. Karena apa?
Kenapa? Di dalam keyakinanku ya Islam itu ketika kita berdoa, kita juga ya sebelumnya itu mengucapkan sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ketika ingin dijabah. Yang saya tanya ketika Yesus menyuruh menyembah tuh, menyembah kepada siapa kan gitu. Gimana Bang Luga? Suaranya nggak jelas, yang lain aja deh. Duh, Suara kamu nggak jelas, yang lain aja. teman-teman jelas nggak suara saya tadi? Suaranya yang kencang, yang teriak. Ketika ya, Nggak kedengeran juga suaranya. Yesus itu memerintah menyuruh sembahlah Dia yang mengutus aku ya. Nah, itu di mana itu suruh menyembah siapa kan itu. Kalau berdoa itu nggak jadi masalah, berdoa dalam namaku ya. Sama seperti ketika saya Islam atau noise ini ya. Kamu Tristan, noise Tristan. Halo Tristan. Yang Kristen turunin dulu lah. Kenapa? Yang Kristen diturunin dulu. Nggak ada yang Kristen. Recokin aja. Iya, suka ngerecokin. Oke. Jadi saya jawab dulu tadi ya. Iya. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan di kodeks, bukan berarti tidak suci. Mungkin itu salah nyusun ayatnya. Namanya 7.000 ayat, kebanyakan yang nyusun juga bisa stres. Mungkin dia lupa naruh ayatnya. Mungkin lupa, tetapi inti dari permasalahan itu adalah Yesus bangkit dari antara orang mati dan Dia adalah Tuhan. Itu fokusnya. Jangan sibuk di sorga ada 3, ini nggak ada di nggak ada juga nggak masalah. Yang penting Yesus mati bangkit naik ke sorga. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Coba. Saat Oke, saya jawab ya, diam. Yesus mengaku Tuhan di saat Dia mengatakan bahwa Dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, itu udah mengaku Tuhan. Oke, saya tanya lagi. Itu udah sama levelnya tuh, sama kelas. Sebentar ya. Itu adalah ayat eksplisit atau ayat implisit, coba cek. Coba cek, eksplisit atau implisit? Di dalam Matius 12 ayat 28, Matius 12 itu ayat pelan-pelan. Kamu bahasanya bahasa Indonesia aja biar orang ngerti. Biar kesannya kamu nggak disangka nipu. Biar kamu nggak disangka nipu, kamu pakai bahasa Indonesia aja. Yesus mengatakan bahwa Dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, itu sama levelnya ngaku Tuhan. Sama levelnya itu. Itu eksplisit atau implisit? Sama itu levelnya. Karena Dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Kamu paham implisit itu maksudnya apa? Implisit itu apa? Nggak tahu gua. Makanya kalau nggak implisit apa sih bahasa Cina nih orang? Paham, makanya kalau kamu nggak paham, saya jelaskan dulu biar kamu paham. Dengerin. Ya udah, jawablah. Saya jelaskan. Daripada lo meninggal, lo jawablah. Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan. Ayat-ayat yang bersifat eksplisit itu adalah ayat-ayat yang bersifat gamblang, tanpa perlu ditafsir, tanpa perlu diterjemahkan apa-apa lagi. Contoh Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekarang saya mau tanya, makna dari satu-satunya ini apa? Coba jawab. Oke, saya jawab ya. Apa? Ini jadi kan begini Indonesia, loh. kan? Ya, saya jawab. Bukan itu. Saya jawab dulu. Jangan kamu ngotot. Kamu biasa gini loh ya. Mau implisit atau eksplisit itu nggak penting. Intinya bahwa itu menunjukkan ketuhanannya Yesus. Ya.
Karena begini, Yesus tidak perlu secara terang-terangan dia akulah Tuhan, dia ngomong 1000 kali gitu, itu nggak perlu. Karena Yesus juga ingin dirinya dicari, dia nggak suka ngobrol dirinya, tetapi Tuhan mau kita mencari dia, meneliti dia. Bukannya Tuhan mengobrol dirinya, gua Tuhan. Bukan seperti itu cara kerja Tuhan, dan kita nggak bisa ngikutin maunya aku. Kita harus ngikutin maunya Tuhan. Yesus mengaku dirinya mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus dan membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus, itu selesai. Dia udah Tuhan itu. Siapa yang bisa bantah? Silakan. Nggak ada lagi yang bisa bantah itu. Karena kamu mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Itu salah. Yesus mengatakan dirinya mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, itu fix dia Tuhan. Ada bantahan. Nggak ada lagi yang bisa bantah itu. Saya bantah sekarang ya. Kecuali lo Ini saya mau bantah. pindah agama. Saya yang bantah. Saya yang bantah. Dengerin. Saya yang bantah. Oke, lanjut. Ya, sebentar. Jadi di Yohanes gini, kalau merujuk, kalau Anda bilang implisit atau eksplisit nggak penting, ya. Kalau implisit itu jadinya multitafsir. Kalau multitafsir, orang-orang menafsiri berbeda-beda. Contoh, Yohanes 10:30, Yesus dan Bapa adalah satu. Kemudian ini kalau kita bahas sama, maka harusnya Yesus dan juga murid-muridnya adalah satu. Ayo. Nah, inilah pentingnya kita memahami yang mana ayat-ayat eksplisit, yang mana ayat-ayat implisit. Kalau implisit itu multitafsir, Luga. Masa kamu Masalahnya kamu udah salah jawab. Kamu udah salah jawab masalahnya. Kamu mengatakan Yesus mengusir setan atas izin Allah. Itu salah. Itu salah besar. Kamu mengatakan Yesus mengusir setan atas izin Allah, itu sangat salah. Sebentar, bukan interupsi, bukan itu bukan itu poinnya. poinnya. Lah itu aja udah salah kok. Dibahas. bukan itu Bukan itu yang poinnya, dibahas, bro. karena itu tentang pembacaan. Bukan itu poinnya. Kamu mau ngalihkan. Loh, ini poin yang saya berikan. Ya, Karena ini Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Kau bilang dengan izin Allah, kau salah. Ayatnya Oke. ada. Oke. Yesus sekarang mengusir saya mau setan dengan tanya. kuasa Roh Kudus, ayatnya ada. Matius 12 ayat 28. Oke, sebentar. Saya mau tanya sekarang. Saya mau tanya Bang Luga. Bang Luga, Yesus siapa? Bang Luga jawab, Yesus adalah Bang Luga, Tuhan siapa? Tuhan adalah Yesus. Betul ya? Oke, saya sekarang tanya kepada Yesus nih. Yesus, Apa? saya tanya kepada Bang Luga, Tuhan itu siapa? Nama Tuhan siapa? Terus Bang Luga jawab, Tuhan adalah Yesus. Betul ya? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, 3 Bapa, Anak, dan Ya. Roh Kudus. 3 ya, oke. 3 dalam kesatuan ya, katanya Bang ya. Oke, sekarang saya mau tanya ke Yesus. Yesus, kira Tuhan itu siapa Yesus? Kemudian Yesus menjawab dalam Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel. Allah Tuhan kita. Allah itu Esa. Sekarang saya mau tanya, apa artinya Esa? Coba. Apa artinya Esa? Coba. Satu. Satu atau kesatuan? Satu. Terus kenapa? Satu. Iya. Berarti siapa Tuhan yang disebut Yesus tadi? Ayo. Ini cara debat orang mau nyesatin seorang Luga nih. Luga mau dinyesatin cara begini dengerin ya. Ini bahasa Indonesia Kita nggak nih. bisa membaca ayat potong-potong. Dengerin dulu. Loh, kita tidak bisa mengambil kesimpulan atau berdasarkan satu ayat. Enak aja loh. Kita Oke, tidak gimana? bisa. Ya, Dengerin. kita satu Kita kali kok. tidak bisa Udah. mengambil kesimpulan berdasarkan satu ayat. Karena Yesus juga berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Itu juga nggak bisa lo buang. Berarti Roh Kudus itu siapa? Kalau Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, berarti Roh Kudus siapa? Coba jawab. Sebentar. Makanya nggak boleh main potong-potong ayat lu ambil kesimpulan. Enak aja Kamu lo. menghindar terus. Kamu ditanya. Saya Kalau nggak tanya menghindar tadi. aja. Yesus, Markus 12:29. Anda kalau mau baca satu perikop silakan, saya tunggu. Baca aja. Baca aja Ya, saya satu perikop. bilang tidak bisa kita mengambil kesimpulan berdasarkan karena Allah Esa. Ayo. Nggak bisa, karena Yesus berkata, Hei. kecuali ayat Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, ayat itu nggak ada, udah gue masuk Islam. Karena Yesus berkata, nggak aku perlu masuk Islam, mengusir setan nggak dengan perlu. kuasa Roh Kudus, Kita nggak perlu gue tahu. nggak mau masuk Islam gara-gara ayat itu.
Nggak perlu masuk Islam kamu. Udah Iya, gitu aja. makanya Kita karena nggak butuh. mas ada ayat Udah. aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi Iya, maknanya, karena jadi di maknanya ajaran saja. Islam cuma Ya, mengatakan Bahasa Yesus Hei. membuat mujizat atas seizin Allah. Itulah kalau Iya. Islam. Tapi kalau Kenapa Kristen jawaban- tidak. kenapa Yesus jawaban membuat Anda mujizat berbeda- dengan kuasa Roh berbeda dengan Kudus. Yesus? Selesai. Kenapa Sama jawaban Anda kenapa berbeda dengan Yesus? Ketika Anda saya tanya siapa Tuhan? Wahai Luga, Tuhan itu itu adalah ucapan Yesus. Itu Iya. ucapan Yesus. sebentar. Matius 12 ayat 28 Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Sebentar. Markus Bisa nggak itu baca ucapan 12:29, Yesus. apakah Kenapa siapa dua-dua yang ngomong? bicara? Yang Sebentar, ngomong gantian, Markus satu-satu 12:29 yang bicaranya. ngomong siapa? Oke, Markus 12:29 yang ngomong siapa? Apa? Markus 12:29 yang ngomong siapa? Bacain. Masa Yang ngomong seorang- Yesus. Seorang nabi nggak hafal. Saya baca ya. Yang ngomong Tapi- Yesus. Iya, yang ngomong Yesus. Ngomong apa Yesus? Yesus ngomong gimana? Inilah Allah yang Esa kan tadi kan. Ketika Yesus ditanya tentang siapakah Tuhan atau ini gimana ini Tuhan ini sopo Allah Yesus menjawab, dengarlah ya orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Itu jawaban Yesus. Kenapa saya tanyakan ke Bang Luga, kenapa Bang Luga gak jawab gini? Bang Luga, siapa Tuhan? Ada di Markus 12:29. Kenapa nggak gitu? Ayo. Iya, Allah yang Esa itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, bukan cuma Bapa yang Tuhan. Enggak. Firman dan Roh Kudus juga Tuhan. Makanya Gini. Yesus mengusir setan pakai kuasa Roh Kudus. Pada saat saya ingin tahu kepada Yesus siapakah Tuhan, kenapa Yesus mengarahkan pada Markus 12:29? Tapi ketika saya bertanya siapakah Tuhan kepada Bang Luga, kenapa Bang Luga nggak mengarahkan ke Markus 12:29? Apakah ayat Markus Itu 12:29 kan salah? konteksnya beda. Aduh, bajigur. Oh. Itu kan konteksnya beda. Apa konteksnya? Konteksnya Coba apa beda pembahasannya. Konteksnya apa? Tapi kalau Apa kamu konteksnya? ingin tahu ya, konteksnya Coba. beda. Yesus bahwa Tuhan kita itu Esa. Nah, ketuhanan yang Esa ini juga kan perlu dijelaskan lagi sama dia. Apa Tuhan yang Esa itu? Yesus menjelaskan bahwa Tuhan yang Esa itu adalah ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ya. Di mana? Di Perjanjian Di mana Lama ayatnya? juga nabi-nabi Ayatnya membuat di mana? mujizat dengan Yohanes. Ayatnya di mana? Yes, Matius 12 ayat 28. Yesus mengusir setan sebentar. Matius 12 ayat 28. Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, bukan hanya izin Allah. Kau baca itu ayat. Izin Allah, orang di situ dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus kok. Markus 12:28. Kamu itu nggak hafal kitabmu kamu. Saya bacakan ya. Markus 12:28. Sebentar, Markus 12:28. Ayat Alkitab itu tidak bisa dibaca sepotong-sepotong. Nanti kau dipotong Yesus. Ya Tadi berarti kan Tuhannya Anda- siapa Bang Luga? Tuhannya Tadi kan siapa? Anda bilang Roh Markus Kudus, Tuhannya. 12:28. Sekarang Anda bilang gitu. Sekarang saya baca Markus 12:28. Hukum yang terutama itu apa coba? Salah seorang ahli kitab suci Taurat datang kepada Isa karena ia mendengar bahwa Isa bersoal jawab dengan orang-orang dari mazhab Saduki dan ia mengetahui bahwa Isa memberikan jawaban yang benar. Ia bertanya kepada Isa, perintah manakah yang terutama? Tanda tanya. Sabda Isa kepadanya, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Shema Israel. Tuhan kita Allah, Tuhan kita Esa loh. Coba. Gimana? Ya, saya tambahin Oke. sedikit ya. Saya tambahin sedikit. Begini loh. Kalau tadi Silakan, Bang. dikatakan Allah yang Esa di situ. Luga, tunggu dulu. Luga. Biar Sebentar, ditambahin. Luga. Hargai biar orang mau ditambahin bicara, dulu. kenapa Luga? Sebentar. Tunggu, Kalau tadi Luga. kata si Luga, Yesus mengusir setan dengan Roh Kudus. Kalau dia Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kenapa harus dua ini mengusir setan? Satu, apakah setan lebih kuat daripada Tuhan dua ini? Logikanya di mana kalau dua-dua ini Tuhan? Oke, ulang pertanyaannya gimana sih? Nggak, yang kencang suaranya.
Suaranya yang kencang. Ayat kamu baca tadi bahwasanya Yesus mengusir setan dengan Roh Kudus. Kalau Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kenapa mengusir setan ini harus dua-dua? Apa Tuhan itu tidak kuat mengusir setan Ya. satu? Yang benar itu ya Roh Kudus. Mana yang lebih Makanya kan berkuasa, saya setan bilang kan apa Yesus Tuhannya? itu kan cuma kata-kata. Kau jangan berpikir. Oke, sekarang saya jawab. Yesus itu kamu jangan berpikir bahwa Yesus itu adalah seseorang, lalu Roh Kudus adalah seorang lagi, jadi dua orang. Bukan dua orang itu. Yesus itu adalah firman, cuma kata-kata. Roh dari firman itu namanya Roh Kudus. Ya, dijelaskan kembali tentang Kalau Yesus menjelaskan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, Roh Kudus itu kan rohnya sendiri, berarti dia sama juga dengan mengatakan, aku mengusir setan dengan kuasa roh dari diriku, karena Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus sendiri, bukan berarti jadi ada dua roh. Makanya kau perhatikan ucapan Yesus, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah nafasnya Yesus, rohnya Yesus. Berarti kalau Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, berarti Yesus itu Tuhan, karena rohnya Yesus bisa mengusir setan. Karena hanya Tuhan yang ditakutin setan. Markus 12 Yesus juga menciptakan langit dan bumi dengan kuasa Roh Kudus. Jangan dibaca satu-satu ayat, karena ayat itu ayat Alkitab yang menjelaskan juga Alkitab. Jangan ayat Ya udah, Alkitab ya udah. yang menjelaskan keluarga kau. Ya udah, saya baca dari perikop ya. Saya baca ya, dari atas ya. Jangan satu ya. Oke, sebentar. Oke, Markus. Ya, saya baca. 12:29. Perikopnya adalah hukum yang terutama. Dengerin Keok dulu. nih kayaknya nggak ada perlawanan. Ah, kamu asumsi aja. Saya dari tadi cuman baca dari Bibelmu. tadi pertanyaannya Coba. itu tidak terjawab loh ini. Dari tadi. Nah, tidak terjawab. Kamu Coba ditanya kamu itu belum tunjukkan. menjawab Nggak ada apa-apa. perlawanan, udah. Coba kamu Emang tunjukkan nggak ada ayat di perlawanan kamu Alkitab. Luka dari tadi. Coba tunjukkan ayat di Hanya Alkitab meracau yang sana menunjukkan kemari, bahwasanya nggak jelas. ada. Habis itu Nggak klaim. ada perlawanan total, cuma Kamu esa aja. Kayak gini debater yang katanya sudah senior, sudah lama mau berdebat dengan Parah, pakai parah, aku. parah. Parah, Bang Insya Diki. Allah kan nggak akan Parah, Bang nggak ada Diki. yang nonton kalau kau yang debat begitu. Aduh. Makanya kalau Kualitasnya. ditanya Di mana Yesus kualitasnya? membuat mukjizat Di mana? dengan kuasa apa? Di mana tadi Kau yang jawab katanya kuasa Roh dialog Kudus. teologi Jangan lebih kau bilang tinggi ini izin katanya. Allah. Ya, Juga berarti dengerin yang ya. Teologi Luka. itu Sebentar, lebih Luka, bagus. dengerin. Ece Eli. Sebentar, Ah, sebentar. Ya Betul, saya betul, sebagai betul. debater Berarti yang senior, berkuasa, debat berarti yang kritik berkuasa itu itu adalah Roh Kudus, ya? debat level terhina. Ya. Debat Oke. kritik Bang itu Luka, debat berarti level yang terhina. Debat Bentar, itu juga kan ada bentar. kelasnya, kelas Kau hina, tunjukkan, kelas kau sayur. tunjukkan di Alkitab. Saya nggak- Kau Bentar, tunjukkan bentar, ayat di bentar, Alkitab bahwasanya Berarti 3 Tuhan itu satu. itu siapa? Coba tunjukkan. Kau tunjukkan ayat di Bang Luka. Alkitab bahwasanya 3 itu satu. Ayat mana? Coba. Coba. Ayo. Ayat mana? Apa? Kau tunjukkan ayat di Alkitab bahwasanya yang 3 apa tadi? Tunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Allah Bapa, kemudian Roh Kudus itu satu. Ya. Ya, coba ayat mana? Coba. Silakan. Yohanes 14 ayat 26 ya. Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama anaknya. Ini kan sudah udah 3 ini. Bapa mengutus Roh Kudus tapi dalam nama anaknya. Kenapa nggak dalam nama bapaknya aja? Kenapa harus Yohanes pakai 14 nama berapa? anaknya? Ini menunjukkan bahwa Yohanes berapa? ketiganya itu satu. Yohanes Sebentar, berapa? sebentar dulu. Sebentar Yohanes dulu, berapa? biar jelas. Yohanes 14 ayat 26. Bapa mengutus Roh Kudus itu, kalau Bapa mengutus Kudus itu artinya dia mengutus dirinya, dia mengutus rohnya sendiri. Makanya Oke. rohnya Bapa itu adalah Tuhan. Makanya Oke. disebut Roh Allah. Bapa Oke. mengutus Roh Allah. Bapa Oke. mengutus dirinya. Oke, berarti Ucok. kata-kata Eli lama sabachthani itu artinya sebentar, itu berarti kata-kata Eli lama sabachthani itu berarti adalah Jangan aku, kalau jangan pala aku lagi tinggalkan dijepit, aku, jangan gitu. lari kemana-mana, larinya ke Eli lagi. Lah, ini Kamu kan itu sudah betul, jelas katanya itu, tidak. ngapain lari ke Eli hanya untuk memperburuk keadaan. Kamu cari ayat yang sudah jelas, jangan kamu malah kembali lagi ke
ke ayat yang masih sulit diartikan. Kan sudah jelas Bapak mengutus Roh Kudus. Teman-teman kasih tahu kepada Bang Luga dan Bunda Semangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Luga, ketemu lagi sama Bunda Semangkut. Bang Luga, nggak usah banyak cerita ya. Bang Luga sudah membuat bidat. Tidak ada Roh Kudus dalam